Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 113. Bocah konyol ini tidak bisa sembuhkan sama sekali. Melihat di kerumunan, seseorang berteriak keras. Segera, adegan yang sunyi menjadi berisik. Ini pembohong. Bodoh. Aku baru saja berkata, dia tidak bisa memiliki keterampilan medis, dokter macam apa dia hanya bajingan. Sekolah Tianyi kita telah membuat banyak musuh bagi dunia luar. Menurutku, anak ini jelas merupakan agen rahasia yang dikirim oleh pihak lain. Membunuh kepala sekte dan meninggalkan sekte kita tanpa pemimpin, orang ini sangat kejam. Kakak senior ketiga, kamu memanggil pria ini ke sini. Apakah kalian berdua bersekongkol? Katakan padaku, katakan padaku. Kerumunan sangat marah. Pada dorongan. 2 atau 3 karyawan sudah bergegas, menarik Bai Yaozi, mendorong, dan ada banyak pengemudi yang akan berkelahi. Bai Yaozi, kamu benar-benar tidak cukup untuk sukses, tapi lebih dari kegagalan. Ouyang Zong pura-pura menghela nafas. Master Sekte, saya tidak bisa diselamatkan. Meski sayang, setidaknya kesalahan ini bukan untuk saya. Dan saudari Mei masih duduk di bangku, menonton dengan dingin, menatap Ye Tianzong yang masih sibuk, dan berkata sambil mencibir, "Nak, setelah beberapa saat, kakak akan memberitahumu apa hidup lebih baik daripada mati." Tetapi, Ye Tianzong sama sekali tidak peduli dengan mereka. Terus bekerja di tangan. Akupuntur, pijat, serangkaian operasi, cantik. Dan di tengah kebisingan, batuk yang keras tiba-tiba memecah semua kebisingan. Uhuk-uhuk. Suara-suara yang akrab dan asing. Itu membuat orang-orang yang masih bertarung dalam kelompok menghentikan gerakan mereka. Memalingkan kepalanya dan melihat ke atas, itu adalah Master Sekte yang telah berbaring di tempat tidur kristal selama bertahun-tahun. Saat tubuhnya bergerak sedikit, dia didukung oleh asisten di samping, dan dia muntah ke samping disemprotkan dengan darah. Kelihatannya mengerikan, tapi corak Master Sekte jauh lebih baik dari sebelumnya. Khususnya, setelah batuk. Di mana saya? Buka mulutmu. Setelah 10 tahun, Master Sekte Yu Zhenhai, yang telah lama koma, akhirnya berbicara. Tuan, Bai Yaozi yang ditarik hampir menangis. Sambil berteriak, dia merobek orang yang menyeretnya, bergegas, lalu berlutut, meraih Yu Zhenhai, dan berteriak dengan penuh semangat, "Apakah kamu bangun? Kamu benar-benar bangun ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi?" Bai Yaozi, kenapa kamu begitu bersemangat? Aku baru saja tidur siang. Sepertinya Yu Zhenhai tidak tahu apa-apa tentang situasinya tahun ini. Dalam diagnosis dan pengobatan Ye Tianzong, pada awalnya, dia berpikir bahwa saraf pihak lain dikompresi, menyebabkan kerusakan intrakranial, dan kemudian mengalami koma jangka panjang. Namun dilihat dari akupuntur, terutama darah yang dimuntahkan, Yu Zhenhai, bukan karena masalah pada tubuhnya, melainkan karena diracun. Seseorang diam-diam berkomplot melawannya. Namun, itu bukan untuk hidupnya, tapi untuk kesunyian dan istirahatnya. Ini adalah masalah keluarga sekte mereka. Ye Tianzong tidak mengungkapkannya secara langsung, hanya menunggu dan menonton. Tuan, ekspresi Ouyang Zong tidak pasti. Tuan pintu sudah bangun, yang merupakan hal yang baik untuknya. Karena, 3 generasi kakek nenek dan cucu saya telah melayani sekte pengobatan surgawi, ditambah lagi, sejak kecil, Master Sekte telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Alasan mengapa dia terlihat masam terutama karena Ye Tianzong. Karena, jika dia menyembuhkan orang itu berarti dia menamparkan wajahnya, dan dia harus menyetujui syarat pihak lain. Luar biasa, luar biasa. Sekarang, saudari Mei berdiri, bertepuk tangan, berjalan perlahan, menatap tegas Ye Tianzong, dengan ekspresi penghargaan di wajahnya, dan berkata, "Aku tidak menyadari bahwa kamu pandai seni bela diri dan pandai dalam pengobatan. Tidak dapat disangkal bahwa kamu memang berbakat. Ingat apa yang baru saja kukatakan di pintu." Ye Tianzong tidak memiliki wajah yang baik. Setelah mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, dia menatap Bai Yaozi dan berkata, "Pekerjaanku sudah selesai. Ingat apa yang kamu janjikan padaku, selanjutnya. Tuan, kamu telah koma selama 10 tahun. Kami telah berkonsultasi dengan banyak dokter, bahkan kepala petugas medis, tetapi tidak ada cara untuk menyembuhkanmu. Itu dia. Dokter kecil jenius inilah yang menyelamatkanmu. Dia menyelamatkan hidupmu.
Dia juga penyelamat sekte pengobatan surgawi kita. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Bai Yaozi dengan bersemangat menjelaskan alasannya. Dan Yu Zhenhai yang mendengarnya juga terkejut, dia tidak menyangka akan tidur selama 10 tahun. Bai Yaozi setia padanya, dia pasti tidak akan menipu dirinya sendiri. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia meraih lengan Ye Tianzong dan berkata dengan rasa terima kasih telah menyelamatkan hidupku, aku, Yu Zhenhai. Tidak perlu berterima kasih. Aku punya kesepakatan dengan Bai Yaozi, ini kesepakatan, selesaikan saja dengan adil. Sedangkan untuk Anda, kondisi Anda saat ini semakin membaik. Jika Anda ingin sembuh total, Anda masih memerlukan perawatan lanjutan. Nanti, saya akan menyerahkan bahan obat yang diperlukan dan perawatan akupuntur kepada dokter kepala Anda, dan dia akan datang membantu Anda. Akhirnya, saya punya saran untuk Anda, lebih memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Penyakit Anda terkait dengan banyak hal. Ini petunjuk. Apakah dia dapat memahaminya tergantung pada dirinya sendiri. Namun, sebagai kepala sekte, dia tampaknya bukan orang yang anggun, jadi dia pasti punya cara. Selanjutnya, itu kamu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Dia melihat Ouyang Zong yang tercengang. Orang ini tampaknya berpikiran sempit, dan matanya bahkan lebih tidak nyaman. Namun, bisa mencapai posisi kepala petugas medis bukanlah reputasi yang sia-sia. Sebelum Ye Tianzong bisa membuka mulutnya, dia berkata terus terang, saya, Ouyang Zong, selalu menepati janji saya dan menepati janji saya. Itu tidak dapat disangkal bahwa keterampilan medis Anda sangat baik. Saya merasa malu, tetapi menurut perjanjian sebelumnya, sekarang Master Sekte telah sadar, saya akan menjanjikan permintaan kepada Anda. Selama tidak melanggar etika dan moral, tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan, dan tidak terlalu serius. Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan ringan, ini permintaan yang sangat sederhana, saya ingin tempat tidur kristal ini. Besok pagi-pagi sekali, salon kecantikan ibu mertuaku akan membuka toko baru. Kamu bisa mengirimiku tempat tidur kristal, dan aku akan selesai. Kata-katanya luar biasa. Semua orang tercengang. Beraninya kau membuat permintaan ini. Tempat tidur kristal adalah upaya telaten dari 3 generasi kakek nenek Ouyang Zong. Peran dan pengaruhnya telah sangat meningkat. Bahkan, banyak sekte lebih kagum dengan keberadaan tempat tidur kristal, dan mereka lebih kagum dengan sekte pengobatan surgawi. Ini bukan hanya barang, tetapi juga simbol. Nah, anak ini sebenarnya berani mengajukan permintaan seperti itu, bukankah nafsu makannya terlalu besar? Dan, untuk ibu mertuanya, apa ini? Tempat tidur kristal ini. Ouyang Zong langsung bergerak-gerak. Karyawan lain di sampingnya, tentu saja, tahu pentingnya tempat tidur kristal, jadi mereka berbicara satu demi satu, mencoba membujuk mereka. Namun, Ye Tianzong tidak mengubah niat awalnya, dan melanjutkan, memberikan tempat tidur kristal sebagai hadiah tidak bertentangan dengan etika, juga tidak ilegal atau kriminal. Jangan bilang itu tak ternilai harganya, itu sesuai kemampuanmu. Lalu aku mengajukan syarat, Anda harus memberikannya kepada saya. Tentu saja, kamu bisa menolak atau menyangkalnya. Kalau begitu aku juga bisa mengambil kembali keterampilan medisku. Karena aku bisa membangunkan Master Sekte, aku juga bisa membuatnya pingsan lagi. Jika tidak percaya padaku, bisakah kita mencobanya? Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin mengacau dengan saya secara paksa, maka penampilan saya di depan pintu hanyalah setetes ember kungfu saya. Saya tidak keberatan menggerakkan otot saya. Memekakkan telinga. Tidak banyak kata dan volumenya tidak keras, tetapi tidak ada keraguan tentang kejutan di lubuk hati. Secara khusus, itu bisa membuat orang hidup dan mati, dan itu sangat mendominasi. Karyawan tidak berani berbicara. Ouyang Zong menahan diri dan tidak berani menjawab. Bai Yaozi terus mendesaknya untuk setuju, seperti untuk Master Sekte. Selama 10 tahun. Dia kehilangan terlalu banyak di tengah, dan dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Ketika dia hendak berbicara, Sister Mei, yang selalu berselisih dengan Ye Tianzong, tiba-tiba mengubah gayanya dan berkata, Tuan ini, saya melakukannya untuk Anda. Tempat tidur kristal, berikan padanya. Hadiah gratis. Mulai sekarang, Ye Tianzong ini akan menjadi adik laki-laki kakak Mei. Jika kamu tidak bisa bergaul dengannya, maka kamu tidak bisa bergaul dengan kakak Mei. Ouyang Zong, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak setuju? Bab 114. Kakak Mei punya pertimbangan sendiri. Kemampuan Ye Tianzong ini bisa saya gunakan.
Terutama keterampilan kungfu dan medis ini, jika digunakan dengan baik, kemungkinan besar akan memberikan dorongan besar bagi kariernya. Apalagi saya selalu punya rahasia di hati saya, mungkin saya bisa mengandalkan pemuda ini untuk menyelesaikannya. Jadi, mengabaikan ketidakbahagiaan sebelumnya, dia memilih untuk bekerja sama dengan pihak lain. Lagi pula, orang-orang di arena tidak pernah memiliki musuh sejati, hanya kepentingan abadi. Ini tidak lebih dari penggunaan bersama. Ya. Awalnya, Ouyang Zong ingin mengubahnya sedikit lagi. Namun, kepala sekte memberi perintah, dan ketika Sister Mei berbicara, dia tidak punya pilihan selain menurut. Menyerahkan tempat tidur kristal yang telah dipelajari dengan susah payah selama bertahun-tahun seperti memotong daging dan meminum darah, yang cukup menyakitkan. Namun, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Saat ini, dia hanya bisa setuju. Namun, Ye Tianzong dan dirinya sendiri telah membentuk perseteruan maut. Bukan seorang pria untuk tidak membalas dendam ini. Entah hari ini atau besok. Pokoknya, jangan biarkan dia pergi. Saya berjanji kepadamu. Besok pagi-pagi sekali, aku akan mengirimkan tempat tidur kristal ke ibu mertuamu sebagai hadiah gratis. Ouyang Zong mengertakkan gigi dan setuju. Sangat bagus. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Kemudian, dia menoleh, menatap Bai Yaozi, dan berkata, Bai Yaozi, itu saja. Saatnya kembali, ketika waktunya hampir habis, aku akan datang kepadamu, jangan mengecewakanku. Tuan, saya baru saja menulis resep untuk penyakit Anda, dan saya akan meminta Ouyang Zong untuk merawat Anda di masa depan. Anda akan sembuh dalam beberapa hari. Selamat tinggal. Selesai. Ye Tian berjalan pergi ke pintu toko. Ye Tianzong tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, duduklah di tangga batu dan tunggu dengan sabar. Dan gerombolan orang kuat yang pernah dia tangani sebelumnya masih tinggal di dekat mobil dalam keadaan malu. Ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka semua menghindarinya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Segera, beberapa mobil mewah lagi. Beberapa orang turun dibandingkan dengan sekelompok orang yang dipukuli sebelumnya, orang-orang di sini tampaknya lebih besar dan lebih kuat. Terutama Ye Tianzong dapat merasakan bahwa aura pembunuh di pihak lain seharusnya bukan orang biasa. Namun, mereka bisa menggertak orang biasa, di mata Ye Tianzong, mereka masih seperti anak-anak bermain rumah, tidak layak disebut. Lihat mereka datang. Sekelompok orang yang dipukuli, berkumpul dan mengobrol seolah-olah mereka melihat orang tua mereka sendiri. Meskipun mereka tidak mendengar dengan jelas bahwa mereka semua menuduh Ye Tianzong melakukan kejahatan, dan berharap mereka dapat membantu. Namun, Ye Tianzong tidak peduli. Katakan dan lakukan. Dia sedang menunggu. Kakak Mei. Setelah beberapa saat, saudari Mei keluar. Melihatnya, dua kelompok orang memanggil kakak Mei dengan hormat, menurunkan pinggang mereka dan mengangguk, sangat hormat. Saudari Mei, kami di sini. Baru saja aku mendengar Gangzi dan yang lainnya mengatakan bahwa yang bermasalah denganmu adalah anak ini, kan? Jangan khawatir, kami pasti akan melampiaskan amarahmu padamu. Dia harus disiksa sampai mati. Geng baru saja tiba. Setelah berbicara, itu mengancam, dan mereka datang satu demi satu. Segera, ketika mereka hendak mencapai tangga, Sister Mei melihat ke arah Ye Tianzong, lalu tiba-tiba menginjak kakinya, dan berteriak dengan kasar, siapa yang menyuruhmu datang? Keluar dari sini. Sebelumnya, dia sangat ingin membunuh Ye Tianzong. Tapi sekarang, dia ingin lebih memenangkan pihak lain. Selain itu, dia dapat melihat bahwa sikap keras tidak akan mengubah pikiran pemuda itu sedikitpun. Oleh karena itu, strategi lunak harus diadopsi. Sebagai pria, tidak ada cangkang berlapis gula yang tidak bisa diserang. Selain mengabdikan diri, pihak lain dapat dengan bebas meminta syarat lain apapun. Beberapa pria besar tertegun sejenak. Apakah Anda tidak memanggil kami di sini? Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran dan membiarkan diri Anda pergi? Tiba-tiba, mereka saling memandang dengan cemas, tidak bisa dimengerti. Sister Mei menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara lagi, tetapi Ye Tianzong tiba-tiba bangkit, berdiri, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak ingin bertindak. Kelompok orang inilah yang kamu panggil untuk berurusan denganku. Tidak masalah, dan itu tidak masuk akal. Alasan aku belum pergi adalah karena aku menunggumu. Sudahkah Anda memikirkan pertanyaan yang baru saja saya tanyakan? Jawab dengan baik, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Mendengar teriakan Ye Tianzong,
salah satu pria terkemuka langsung berkata dengan marah, "Kamu bajingan. Apakah kamu sudah makan nyali? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika kamu ingin selamat, cepat minta maaf kepada kakak Mei dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, diam." Sister Mei berteriak, dan dengan paksa menahan apa yang akan dikatakan pria itu. Kemudian, dia menoleh dan menatap Ye Tianzong. Mata yang berkedip seperti sutra, dan lesung pipinya tersenyum. Harus dikatakan bahwa meskipun kakak perempuan Mei ini berusia lebih dari 40 tahun, dia masih memiliki pesona, terutama wanita dewasa seperti ini, bahkan di balik pakaian yang indah, dia terlihat menawan dan sangat menarik. Jika itu pria lain, dia akan rela menjadi hantu di bawah roknya. Tetapi, di mata Ye Tianzong, hanya ada satu wanita. Itu adalah Ren Yurou. Selain itu, wanita lain tidak ada di mata hukum. Dia tidak terpesona dengan ini, tetapi memandang pihak lain dengan tenang, mengharapkan jawabannya. Jawaban yang bagus, tetap hidup. Kalau tidak, mati. Dia tidak peduli siapa lawannya atau kekuatan apa yang dia miliki. Membuat diri Anda tidak nyaman adalah jalan buntu. Awalnya, saat dia kembali kali ini, dia bersumpah siapapun yang menyakiti Yurou akan mati. Tapi sekarang, saya khawatir saya perlu menambahkan satu lagi. Mereka yang mencari kematian harus memuaskan pihak lain. Kalau tidak, pihak lain akan terus melompat di depannya seperti badut, sangat mudah tersinggung. Sister Mei kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Dia hanya ingat sekarang, barusan, anak ini, biarkan dirinya berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menebus penghinaan terhadapnya. Masalah macam apa ini? Saya dekat dengannya, jika dia benar-benar tidak puas, menurut perilaku gila anak ini, mungkin dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk. Dan, semua orang telah pergi, dan mereka masih menunggu diri mereka sendiri di depan pintu. Ini adalah orang yang serius, jika dia ingin mendapatkan kepuasan yang cukup, saya khawatir uang dan wanita biasa tidak akan membangkitkan minatnya. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Baru saja, jika saya tidak menyebutkan tempat tidur kristal, menurut Anda apakah Anda bisa mendapatkannya?" Itu adalah kesepakatan antara Ouyang Song dan saya. Saya melakukan apa yang saya katakan, dan dia harus melakukannya juga. Namun, apa yang kamu katakan telah mempercepat proses persetujuannya, yang hanya bisa dianggap sebagai kompensasi kecil. Selanjutnya, yang ingin kamu bicarakan adalah bagaimana membuatku merasa nyaman, kesempatan terakhir. Dengan mengatakan itu, Ye Tianzong mendekat. Tatapan tajam dan roh jahat yang kuat membuat saudari Mei, yang telah berada di dunia selama bertahun-tahun, merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. "Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku?" Sister Mei mundur sambil berbicara, bahkan berbicara dengan tidak jelas. Dan adik-adik di bawah, ini pertama kalinya mereka melihat Kak Mei seperti ini. Mereka mendekat selangkah demi selangkah. Adapun Sister Mei, sambil mengintimidasi, dia terus melemparkan peluru berlapis gula. "Oke, saya tidak melakukannya dengan baik, dan saya akan meminta maaf kepada Anda. Apakah ini baik-baik saja? Tidak cukup. 50 juta. Tidak, 100 juta. Aku akan memberimu 100 juta. Tidak tertarik. Wanita. Aku akan mencarikanmu bintang yang cantik, seorang wanita, selama kamu mau. Tidak tertarik. Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi pejabat? Atau kamu ingin kekuatan? Aku bisa memberikannya padamu, kamu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Tidak satu poin pun. Kalau begitu, aku minta maaf." Didorong ke sudut, Ye Tianzong menggelengkan kepalanya dengan menyesal, mengangkat tangannya, dan berencana untuk menyerang. "Bajingan. Hentikan. Itu kakak Mei kita. Itu istri pemilik Juxian Villa, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Terlihat adik laki-laki itu tulus dan penakut. "Ini adalah istri pemilik. Jika saya tidak datang malam ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi jika sang istri terluka, apalagi dibunuh, maka 8 generasi nenek moyang bahkan tidak akan berpikir untuk bertahan hidup." Sekelompok adik laki-laki, dalam keputusasaan, mengutuk segala macam hal, dan bahkan menggunakan nama Sister Mei sebagai pencegah. Hal ini membuat Kak Mei yang semula malu menutup matanya rapat-rapat, tidak menyangka kecerobohannya sendiri justru akan mati di tangan bajingan. "Apakah kamu istri pemilik Juxian Villa?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.